Pernahkah kalian bertanya-tanya apa perbedaan sebenarnya antara psikopat dan sosiopat? Istilah-istilah ini sering digunakan seolah-olah artinya sama, padahal sebenarnya sangat berbeda. Hari ini, kita akan menyelami dunia menarik dari dua gangguan kepribadian antisosial ini, memecah perbedaan utama dengan cara yang mudah dimengerti. Tetap di sini, karena ini akan menjadi perjalanan yang membuka mata tentang pikiran manusia. Pertama, mari kita bicara tentang bagaimana kepribadian ini terbentuk. Psikopat sering dianggap lahir dengan cara ini, dengan penelitian menunjukkan adanya komponen genetik dalam gangguan mereka. Jika seseorang dalam keluarga Anda adalah psikopat, ada kemungkinan sifat-sifat tersebut bisa diturunkan kepada Anda. Basis biologis ini tercermin dalam struktur otak mereka, yang sangat berbeda dari orang yang neurotipikal. Psikopat sering mengalami kesulitan mengatur emosi dan mengendalikan impuls, membuat mereka lebih terpisah dan terencana. Di sisi lain, sosiopati biasanya merupakan produk dari lingkungan seseorang. Orang dengan gangguan ini biasanya tidak mulai dengan itu. Biasanya berkembang melalui pengalaman, seperti trauma masa kecil atau kekerasan. Karena itu, sosiopat bisa lebih tidak menentu dan impulsif, bertindak tanpa banyak pertimbangan. Dalam hal stabilitas emosional dan kecenderungan kriminal, psikopat dan sosiopat cukup berbeda. Psikopat dikenal karena kurangnya empati, membuat mereka lebih mungkin terlibat dalam aktivitas kriminal tanpa merasa bersalah. Mereka sering menjadi perencana yang teliti, menghitung setiap langkah untuk menghindari tertangkap. Anda mungkin menemukan mereka terlibat dalam kejahatan kerah putih seperti penipuan atau pencucian uang, karena mereka bisa tetap tenang dan tenang bahkan dalam situasi tekanan tinggi. Sosiopat, bagaimanapun, lebih rentan terhadap ketidakstabilan emosional. Mereka bisa sangat reaktif, seringkali meledak dan bertindak impulsif. Kurangnya kontrol ini membuat kejahatan mereka lebih spontan dan kurang dipikirkan. Mereka mungkin meledak dalam kemarahan, membuat mereka lebih berbahaya dengan cara yang tidak terduga. Sementara psikopat mungkin tampak seperti tipe yang lebih dingin dan terencana. Sosiopat adalah yang mungkin Anda lihat kehilangan kendali dan bereaksi dengan kekerasan. Dalam situasi sosial, psikopat adalah manipulator ulung. Mereka seringkali menawan dan bisa dengan mudah berbaur dengan masyarakat, membuat mereka sulit dikenali. Mereka menghabiskan banyak waktu menyempurnakan keterampilan manipulatif mereka, menggunakan kemampuan mereka untuk memalsukan emosi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Banyak psikopat berakhir di posisi kekuasaan, karena mereka tahu bagaimana cara memanipulasi orang dan situasi untuk keuntungan mereka. Sosiopat, sebaliknya, tidak sehalus itu. Mereka bisa canggung dan tidak nyaman dalam situasi sosial, membuat mereka lebih mudah dikenali sebagai aneh atau sedikit aneh. Ketika mereka dipanggil untuk perilaku yang tidak pantas, mereka cepat menyalahkan orang lain daripada bertanggung jawab. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan sosial ini sering menyebabkan pekerjaan yang tidak stabil dan kehidupan pribadi yang kacau. Perbedaan dalam hati nurani antara psikopat dan sosiopat adalah poin utama lainnya. Psikopat sama sekali tidak memilikinya. Tidak ada suara batin yang memberitahu mereka bahwa tindakan mereka salah. Mereka bisa berbohong, menipu, dan mencuri tanpa berpikir dua kali, dan mereka tidak akan merasa bersalah karenanya. Jika mereka menipu Anda, mereka akan memalsukan penyesalan untuk menjaga diri mereka agar tidak mendapat masalah. Tetapi itu semua adalah sandiwara. Sosiopat, bagaimanapun, memiliki hati nurani, hanya saja tidak terlalu kuat. Mereka mungkin menyadari bahwa apa yang mereka lakukan salah, tetapi itu tidak selalu menghentikan mereka. Kompas moral mereka miring, dan mereka lebih mungkin merasionalisasi tindakan mereka atau menyalahkan faktor eksternal. Terakhir, mari kita bicara tentang hubungan. Psikopat terkenal buruk dalam membentuk hubungan emosional yang tulus. Mereka melihat orang sebagai alat atau pion untuk digunakan demi keuntungan mereka sendiri. Alih-alih keterikatan nyata, mereka menciptakan hubungan dangkal dan manipulatif yang memberi mereka kendali atas orang lain. Ini semua tentang kekuasaan dan dominasi, bukan rasa hormat atau cinta yang saling menguntungkan. Sosiopat, meskipun juga kesulitan dalam hubungan, kadang-kadang dapat membentuk keterikatan. Namun, ini seringkali penuh gejolak dan tidak sehat.
Ketidakstabilan emosional mereka membuat sulit untuk menjaga hubungan yang stabil, baik itu dengan teman, keluarga, atau pasangan romantis. Berbeda dengan psikopat, sosiopat biasanya tidak peduli menyembunyikan sifat asli mereka. Mereka sering lebih terbuka tentang ketidakpedulian mereka terhadap norma sosial dan perasaan orang lain. Baik psikopat maupun sosiopat bisa menjadi tantangan untuk dihadapi. Tetapi penting untuk diingat bahwa tidak semua orang dengan sifat-sifat ini berbahaya. Sementara beberapa mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya, banyak yang tidak. Memahami perbedaan ini dapat membantu kita menavigasi interaksi kita dengan orang-orang yang mungkin memiliki gangguan kepribadian ini dan mengenali potensi tanda bahaya dalam hubungan kita. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita atau pemikiran tentang psikopat dan sosiopat? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian menemukan video ini menarik, beri suka dan bagikan dengan teman-teman kalian. Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video baru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.